Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi bi ni'matihi tatimmu hadhihi shalihah wa kafa billahi shahidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para hadirin jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah telah memudahkan langkah kita untuk bisa menghadiri rumah Allah, rumah yang paling indah, rumah yang paling mewah, dan rumah yang paling membahagiakan dan menyenangkan. Tidak ada tempat yang paling membuat hati kita tentram kecuali masjid, karena masjid adalah tempat di situ Allah Subhanahu wa taala diagungkan dan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Makanya dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul bilad ilallahi masajiduha." Tempat yang paling disukai oleh Allah itu masjid. Jadi kalau berdasarkan hadis dan kalau kita memahami hadis ini dengan keimanan, sebetulnya kita nggak butuh jalan-jalan. Gak butuh represi, gak butuh rekreasi, gak butuh tamasya. Cukup kita datang ke masjid, insya Allah kita dapat jaminan dari Allah akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena tempatnya dicintai, maka siapapun yang berada dan datang di rumah Allah, di masjid Allah, pasti akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dapat jaminan. Otomatis kalau Allah suka, Allah cinta kepada kita, maka kita akan mendapatkan apa? Ketenangan. Berdasarkan Al-Qur'an 8 itu, Alhamdulillah Subhanahu alladzina amanu tatmainu qulubuhum bil iman. Orang beriman itu hatinya tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman itu hatinya tenang dengan menyebut nama Allah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, hati seseorang itu akan tenang dan tentram. Dan ini kita bisa buktikan. Kalau kita jalan-jalan, itu kan bahagianya cuma saat ketika di situ aja. Ya, setelah pulang di jalan, apalagi kalau macet, sudah lupa tuh tadi kebahagiaan melihat pemandangan itu. Tapi kalau di masjid, insya Allah ini sudah dijamin. Kalau di sana belum tentu. Tapi kalau di masjid sudah dijamin ahabbu, tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung ketika kita tiap waktu, khususnya 5 waktu sekali itu hadir di masjid. Atau tiap kali ada kajian kita bisa hadir di masjid. Ini nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau dinominalkan nggak akan bisa dinominalkan. Jadi tak terhitung lah. Jadi orang lebih cenderung dengan harta bahagia. Tapi padahal kebahagiaan yang hakiki itu justru saat kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merespon setiap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka misalkan Quran surat Al-An'am, coba Al-An'am surat ke Al-Anfal ya, bukan Al-An'am. Ayat ke-24. Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat ke-24. Ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul idza da'akum apabila
da'akum, Allah dan Rasul menyeru kalian lima yuhyikum, terhadap sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, bahwa Allah sesungguhnya membatasi antara manusia dan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Oke, coba perhatikan kalimatnya istajibu, direspon. Lillahi wali Rasul, Allah dan Rasul, idza da'akum, kalau Allah dan Rasul mengajak, lima yuhyikum, terhadap sesuatu yang bisa, terhadap apa-apa yang bisa menghidupkan kalian. Jadi Allah itu ketika ngajak kita supaya kita hidup. Lima yuhyikum itu apa? Kalau kita buka penjelasan Imam Ibnu Qayyim, adalah Al-Quran, Islam, dan jihad fisabilillah. Maksudnya seluruh isi kandungan Al-Quran, kalau kita kaji, kalau kita dalami, kalau kita amalkan, itu akan membuat kita hidup. Seluruh ajaran Islam, dari yang terkecil sampai yang tertinggi, kalau kita amalkan akan membuat kita hidup. Pengertiannya hidupnya seperti apa? Nah, Allah akan buat kita hidup. Hatinya, ciri orang hidup itu adalah apa? Merespon panggilan Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa orang yang hidup tapi tidak bisa merespon panggilan Allah dan Rasul. Simpelnya, contoh misalkan ketika ada ajakan salat, itu kan jelas ya, panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, atau ada ajakan kajian, itu ajakan jelas kan, undangan, kajian terbuka, kajian umum, itu ajakan. Nah, kalau kita respon, maka kita termasuk orang-orang yang hidup. Walaupun kita telah meninggal, tapi kita akan dianggap oleh orang hidup. Kenapa? Karena kebaikan kita dikenang oleh banyak orang, dikenang oleh makhluk. Tapi ada orang yang hidup ketika tidak merespon panggilan Allah, panggilan Rasul, maka disebut oleh Ibnu Qayyim sebagai orang mati. Walaupun dia masih hidup. Kenapa? Karena kata beliau, hakikat kehidupan itu adalah hati. Kalau jasadnya hidup tapi hatinya mati, itu oleh Ibnu Qayyim disebut orang mati. Terlihat dia bergerak, melakukan aktivitas, tapi kalau tidak mampu merespon panggilan Allah, disebut oleh Ibnu Qayyim sebagai al-amwat, orang-orang mati. Jadi sebetulnya kalau merujuk kepada pernyataan Imam Ibnu Qayyim, betapa di sekitar kita itu banyak orang yang mati. Banyak orang yang mati. Berarti apa? Zombie atau apa? Itu kalau kata Ibnu Qayyim ya. Jadi mereka hidup tapi hatinya mati. Tapi bisa jadi ada orang yang mati tapi dia selama hidup merespon panggilan Allah Rasul, maka tetap dia disebut orang hidup. Maka kita kalau mau tetap disebut orang hidup, walaupun kita sudah mati, maka harus mampu ketika hidupnya merespon panggilan Allah dan Rasul. Jadi ini luar biasa. Karena betul Pak, Bu. Jadi hanya orang yang hatinya hidup yang bisa merespon panggilan Allah, di antaranya ketika ada ajakan yang sangat terdengar dengan jelas, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kan didengar oleh telinga jelas. Tapi kalau hatinya mati, tidak akan tergerak hatinya untuk datang. Karena sebetulnya kunci hidayah, kunci keimanan itu di sini. Kalau ini membuka diri, kemudian terdengar suara azan, pasti akan datang. Baca pamflet, baca flyer, baca pengumuman, kita tahu ada pengajian dan hati terbuka, masuk, tergerak, Allah akan mudahkan. Makanya kunci hidayah taufik itu di sini. Kita buka diri dulu. Kalau kita mau, ada keinginan, ada jalan. Ada keinginan, ada kemudahan.
Makanya pepatah yang sering saya kutip, idza sadaqal azmu wa dhuhas sabir. Kalau dia jujur, ya hatinya ada keinginan, ada kemauan, pasti Allah akan mudahkan jalannya. Kalau bahasa Quran surat Taubah itu walau aradul khuruj ta'addu uddatan. Kalaulah mereka jujur mau berangkat berperang, mau berangkat berjuang, pasti mereka akan menyiapkannya. Ciri orang niat itu yaitu mempersiapkan. Nah, adanya persiapan itu karena adanya keinginan. Tumbuh dalam hati keinginan, kemudian dia persiapan. Kalau ternyata takdirnya dia nggak harus pergi, ya berarti di rumah, tapi sudah dapat niat baiknya. Nah, hari ini banyak orang yang hidup tapi tidak punya iradah, keinginan untuk menghidupkan hatinya. Sehingga seberapapun suara azan terdengar dengan jelas di telinga, tapi karena mati, maka tidak akan bisa menghadiri rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat berjamaah. Masalahnya bukan tawaknya yang kurang keras, tapi hatinya yang tidak lembut, hatinya terlalu keras, sehingga butuh tawak yang lebih besar, butuh suara yang lebih keras, yang mudah-mudahan ketika terdengar oleh telinga masuk ke dalam hati dan menyentuh hati yang keras. Kan ari batu mampu tercekap di takol langsung burusu jeger heula sakali masih kene, jeger deui masih kene sudah 10 kalimat tuh pada retak tah. Kan gitu kalau hati sudah keras kan. Ya. Jadi cikaracak hingga batu atuh sugan we gitu adikku sering mah. Makanya jangan pernah bosan untuk mengajak dan mengingatkan. Sugan di ajakan yang ke-10, di player yang ke-10 Allah bukakan pintu hidayah. Karena sudah mulai retak kekerasan hatinya sehingga terbuka. Akhirnya Allah buka hidayah karena dia ada kemauan, keinginan. Mudah-mudahan ini menjadi pintu amal soleh buat kita, sehingga kalau dia kemudian dapat hidayah, sadar dan istiqomah, kita dapat jariyahnya. Nah itu hatinya harus hidup dulu, makanya kuncinya itu ininya dulu dihidupkan. Harus selalu hidup hati itu. Ciri hati hidup itu yaitu merespon. Jadi ketika ada nasihat didengar, walaupun mungkin berat, ada kebaikan kita meresponnya, ada ajakan kita meresponnya, walaupun mungkin harus ada ujian dulu, ada tantangan dulu, tapi insya Allah ini akan membuat kita hidup selamanya, begitu. Nah, yang kedua, coba buka Quran surat Yunus ayat 58. Sini sumber kebahagiaan itu sebetulnya. Ketemu? Ya, 58 59 ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Sungguh datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Tuhanmu. Wasyifa'u lima fis sudur, dan Quran sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada dalam hati. Wahudan, Quran sebagai petunjuk, warahmatan, serta rahmat, lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Coba di 59 ini jelas. Kul, katakanlah oleh Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi. Hendaklah karena karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaklah itu yang menjadi sebab kalian gembira dan bahagia. Huwa khairun, itu lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, tinggal kita tanya, kita kaji yang dimaksud bifadlillah wa birahmatihi itu apa. Nah, sebagian ulama mengatakan bifadlillah wa birahmatihi itu adalah Islam dan Quran. Maksudnya hendaklah yang membuat kita bahagia dan tenang itu
ketika kita menjadi muslim yang baik, ketika kita mampu belajar, mampu membaca, mampu menghafal, dan mampu menghafalkan Al-Quran. Inilah tolak ukur kebahagiaan kita. Makanya ibu bapak harus bahagia kalau anaknya bisa baca Quran. Ibu bapak harus bahagia kalau anaknya taat terhadap agama, perempuan berkerudung, laki-laki baik, rajin ke masjid, jujur, kemudian bicaranya baik. Itu yang menjadi standar kebahagiaan itu sebetulnya. Kalau kita hari ini kan standarnya dunia. Anak bahagia kalau udah punya pekerjaan. Kita nggak pernah mengkonfirmasi di pekerjaannya dia soalnya tepat waktu atau tidak, atau bisa sholat atau tidak. Apakah dia ketika kerja bagaimana dengan bacaan Qur'annya? Jangan-jangan nggak sempat baca Qur'an. Nah, justru standarnya adalah itu. Standarnya adalah Al-Qur'an. Anak kita pandai baca Qur'an, menghafal Qur'an, dan alhamdulillah punya pekerjaan. Anak kita Islamnya baik, dan alhamdulillah dapat penghasilan, dapat keuntungan, dapat pekerjaan, dapat bisnis yang bagus. Itu sebetulnya. Dan ini sesuai dengan dalil ayat yang lain, yang tentang wabtagi fima ataka darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah untuk kehidupan akhirat. Dan jangan lupa kita punya bagian di dunia. Ini berapa persen? 50-50 atau 70-30? Nah, gitu kan? Di kita seolah-olah bahwa dunia dan akhirat itu harus sama. Ibu, bapak memahami ayat ini sama atau dominasi? Persentase. Dominasi kan? Carilah akhirat. Wabtagi fima ataka darul akhirata. Carilah, raihlah akhirat terlebih dahulu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa kamu punya bagian di dunia. Berarti ini kalau dipersentasikan berapa persen? 70 akhirat, dunia 30%. Tong kajong-jonan ngagulung akhirat. Tong kajong-jonan ngagulung akhirat. Kamu punya bagian urusan dunia. Itu menurut Allah harusnya. Kenyataannya dibalik. Gitu kan? Dibalik, ngagulung dunia, ulah hilap ngaji. Sibuk pekerjaan bisnis, ulah hilap sholat. Dibalik, itu balik sebetulnya. Harusnya kalau menurut Allah dahulukan dulu akhirat. Saya masih ingat itu pernyataan Syekh Sultan Shogir itu ketika ditanya oleh seorang asatid, seorang guru, ya Syekh, apa tips Anda untuk kami para asatid, para guru yang sibuk ngajar, sibuk bekerja, ya. Tapi di sisi lain kami juga ingin menghafal Quran. Jawaban beliau, ij'al akhirataka fi awwali yaum, kata beliau. Jadikan akhirat itu di awal sebelum kita beraktivitas. Maksudnya apa? Tuntaskan urusan akhirat itu di awal, Pak. Salat tahajudnya, istighfarnya, subuh berjamaah, wiridnya, zikirnya, infaknya, itu kan infaknya, kemudian tilawahnya, itu selesaikan di awal sebelum kita kerja cari dunia. Insya Allah tenang dan aman. Itulah maka sesuai dengan ayat tadi, wabtagi fima ataka darul akhirata. Kita mendahulukan dulu urusan akhirat. Ketika sudah selesai, wala tansa nasibuka, jangan lupa kamu juga harus kerja. Berangkat kerja. Jangan lupa kamu juga harus bisnis, berangkat bisnis. Sehingga nggak ada istilah tanggilan kayak sholat kan atas, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah begitu. Nah hari ini bangun tidur yang diingat adalah pekerjaan. Yang hari ini yang diingat adalah bisnis. Aduh, cacan balanya. Pakpik bakela kapasa terus tatahar. Ya. Gak merasakan, gak menikmati sholat subuh asa tegugan teh kaku busur atau napi burung busur. Tasieun kabujang siang. Kita gak menikmati akhirat. Akhirnya hampa terasa cek lagu begitu. Hampa terasa teruskeun. Hampa terasa dalam hati karena apa? Tidak menikmati akhirat, tidak ingat kepada Allah. Padahal ini kuncinya.
Nah, makanya sebetulnya itu kunci kebahagiaan hidup, kunci kebahagiaan hati itu adalah dengan mendahulukan akhirat, merespon panggilan Allah dan Rasul. Itulah standarisasi kesenangan, kebahagiaan, ketenangan. Kenapa Rasulullah SAW, Pak, ketika terhidang makanan, padahal mau sholat, Rasul nyuruh dulu makanan, supaya ketika sholat jongjon tengemutan tuangan. Sebab kenyataannya orang ketika makan jarang yang lupa sholat, jarang yang ingat sholat. Tapi banyak orang yang ketika sholat ingat makanan. Betul. Ayo kertuang mah fokus, khusyuk. Nah, hari itu sholat tiba-tiba juga emot ke guru buka, sieun ka berarti sieun saepeun. Aya we eta teh. Makanya Rasul itu sangat paham sekali. Makanya mengakomodir gitu. Kalau sedang terhidang makannya makan dulu. Tapi kalau kita ingin khusyuk berarti kalau mau khusyuk sholat jangan menyediakan makanan menjelang sholat. Begitu. Makanya prinsip dasar hidup itu adalah ibadah. Dan prinsip dasar ibadah adalah sholat. Maka hidup kita itu sebetulnya untuk sholat. Jadi kurang ngaos teh kanggo ngantosan sholat maghrib. Ieu teh ngantosan sholat maghrib diserang heula ku pangaosan. Beres sholat maghrib, ibu ngobrol jeung caroge, ngobrol jeung urang kali, eta teh nyelang supados engke urang sholat isya. Ti isya ka subuh teh kan lami, ku ibu teh jange bobo heula. Nya, jange bobo istirahat, ge gugah jam 2 jam 3 sholat subuh. Ti subuh ka duhur teh lami, sok mangga selang heula ku zikir heula, ku damal heula, ku usaha heula. Tah eta. Sebetulna mah pokok kehidupan itu ya ibadah itu ya sholat itu ya masjid. Makanya kuncinya adalah ini hidupkan, kemudian respon setiap seruan Allah dan Rasul. Karena itu akan membuat kita hidup. Walaupun mungkin besok kita meninggal, tapi saya yakin kebaikan kita akan dikenang. Kapungkur masih ibu anu meni rajin ngaos teh teu pernah absen. Si bapak anu ka masjid teu pernah absen, tiap 5 waktu pasti aya we di masjid. Disebut-sebut teu Pak? Hidup tidak? Hidup, tapi ada orang yang hidup tapi enggak pernah disebut namanya. Mati itu. Bahasa usul fikih sebut wujudu ka'adamihi. Adanya itu dianggap tidak ada. Naon begitu ngaranna Bu? Adanya itu dianggap tidak ada. Apa disebut namanya itu? Jurig. Makhluk halus. Jin ada kan, tapi tidak ada. Nah, jangan sampai begitu. Jadi kita orang-orang yang rajin ngaji, insya Allah kalau karena Allah Subhanahu Wa Taala itu orang hidup. Orang-orang yang rajin sholat berjamaah, rajin berbagi, rajin pedulinya, itu orang yang hidup. Gitu. Walaupun mungkin keterbatasan, tapi mampu berbagi. Makanya dalam hadis itu melapangkan rizki, bukan memperbanyak rizki. Karena bisa jadi mungkin rizkinya sedikit, tapi dengan rizki yang sedikit itu mampu berbagi, dilapangkan rizkinya teh. Ibu, iya ayah sekedi. Makanya kata Rasulullah apa? Idza tabahta marokotan faaksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kalau kita memasak sayur, perbanyak air sayurnya, kemudian bagi ke tetangga. Bu, iya ngarosan. Bu, iya ngarosan. Kan 10 kapungkur mah sok aya lamun masak teh hoyong karaosan batur teh. Berarti lapang rizkinya itu. Itu orang hidup itu. Tapi orang mati mah petit. Ya disebutkeun aya nyalira apa terang teh di pajinan bumi ngajugrug we sampah pitsahan. Itu kan atau napi ngadunggu ieu atau kertas atau kardusna. Itu orang mati, itu orang mati itu. Kalau orang hidup mah ketika tetangga lihat bahwa kita bawa kresek kapan dikasihan. Karena mungkin dia melihat kita bawa makanan, disangkanya makanan. Tak mungkin dia berharap mau dikasih. Makanya saya pribadi berpendapat kalau kita memposting makanan harus siap membagi, kalau yang komentar. Betul itu. Ini kan dalam Islam kan memang tadi harus peduli kan, bisa jadi mungkin orang yang komentar itu betul-betul dia mau gitu. Cuman dengan bahasa candaan, menuntut kita surti.
Gitu. Makanya kalau kita nggak siap berbagi, jangan banyak status, Bu. Kemudian kalau masak ya sumber kan bau nah ulah bikin kamu tetangga itu siap berbagi. Itu Islam luar biasa. Begitu. Jadi itulah orang-orang hidup. Nah, ada satu istilah orang yang merespon, terutama yang selalu ya menjaga 3 hal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan ahlul ribat. Ribat itu asal bahasanya adalah terikat. Jadi orang yang selalu terikat hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalur sahabat Abu Hurairah, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya." Kata Rasul, "Mau enggak? Ya, aku tunjukkan kepada kalian terhadap apa yang bisa membuat Allah menghapus kesalahan dosa kalian. Wa yarfa'u bihi darajat, dan apa yang bisa membuat harkat martabat kalian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala." Qalu, kata para sahabat, "Bala, tentu ya Rasul. Pengen." Maka kata Nabi, 1, isbagul wudu'i 'alal makarih. Tetap sempurnakan wudu walaupun dalam kondisi sulit. Airnya sedikit atau dingin, tetap wudu mah harus sempurna. Maka insya Allah kalau kita menyempurnakan wudu walaupun airnya sedikit, walaupun dingin, maka 2 hal yang akan kita dapat, dosa kita dihapus dan kita akan terangkat harkat martabatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah ke masjid. Apa? Memperbanyak langkah ke masjid. Maksudnya apa, Bu? Memperbanyak langkah ke masjid itu? 2 tadi setidaknya, ya, datang untuk menghadiri pengajian dan datang untuk menghadiri sholat berjamaah. Bahkan kata para ulama, baiknya ibu bapak kalau ke masjid itu tenglurusuhan. Bahkan si langkah itu diperpendek dan diperbanyak. Sekali lagi, dalam rangka menerjemahkan kalimat tadi kasratul khata, memperbanyak langkah, ini maknanya 2, Pak. Bisa jadi memang motivasi bagi orang yang jaraknya jauh supaya dia tetap bisa istiqomah ke masjid, tiap langkahnya akan menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat. Yang kedua, bisa jadi mungkin tempatnya dekat, tapi supaya dia dapat pahala langkah, maka 2, 1 diperpendek langkahnya, kedua bisa jadi dia nyari jalan yang agak sulit tapi nggak sengaja muter langkah itu ente misalnya. Maksudnya contoh, ada 2 jalan, ini jalan langsung, yang ini agak muter dikit misalkan. Nah, kita pilih yang ini, yang jauh, dalam rangka mengamalkan hadis ini, itu maksudnya. Jadi kenapa nggak boleh rusuh ya? Karena kalau rusuh pasti langkahnya cepat, 1 itu. Yang kedua, kita tidak akan wudu sakinah, tidak akan tenang. Karena Nabi SAW kalau kita ke masjid, kata Nabi, tenang we, tong hariwang, tong sieun telat. Wa mafatakum fa'atimu. Kalau ternyata pas ke masjid telat atau ketinggalan, tinggal sempurnakan. Sebab kalau kita ngejar supaya tidak telat, akhirnya kita tergesa-gesa, yang ada kita tidak menikmati sholat, yang ada kita tidak menikmati bacaan. Allahu Akbar. Ya gitu kan? Itu gitu. Ibu meninggalnya telat tapi selamat
daripada kita tidak telat tapi tidak selamat. Mending telat tapi selamat. Nah, Rasul mengarahkan itu. Namun takdirna kedah telat Pak, tinggalkeun teu naon. Kan salatna tetap nikmat. Allahu Akbar. Tenang. Daripada kita mengejar satu rakaat tapi akhirnya kita terengos-ngos ya, pasti nggak akan khusyuk, dijamin nggak akan bisa khusyuk. Haheho kayak itu nanti capek dan dingdung iya deg-degan keluar kesang ya kalut. Nah itu maksudnya Rasul itu ingin menjaga kualitas sholat. Urusan sholat pada takdir karena kita sudah berupaya. Dan tergesa-gesa itu dari syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Sengaja memang oleh syaitan diprovokasi agar kita cepat-cepat datang ke masjid supaya kita nggak ketinggalan, tapi dampaknya sholat kita terganggu dengan nafas yang terengos-engos. Setan sengaja merusak sholat kita. Kita tidak masbuk, tapi sholat kita rusak. Makanya kata Nabi begitu, kasratul fataya anil masajid, perbanyaklah langkah menuju masjid. Tenang, itu tenang, nggak apa-apa. Tapi bukan juga lang laleng-lengnya. Ada ciga naon? Bener, kayak orang yang model. Cinta notong balang betan. Ya, ningali heula gitu. Enggak, dia normal maksudnya. Cuma tetap si langkahnya diperpendek gitu. Poinnya adalah tenang, tentram, jangan tergesa-gesa, dan jangan juga cepat-cepat. Nanti nikmati proses perjalanannya, karena proses perjalanan menuju masjid adalah proses saat itu bersamaan dengan bergugurannya dosa dan terangkatnya harkat martabat kita. Begitu, ini luar biasa. Gitu. Ini jarang dipahami oleh pemuda hari ini. Pemuda hari ini lebih senang melangkahkan kaki ke tempat nongkrong daripada ke masjid. Karena mereka hanya merasakan kebahagiaan mata, tapi mereka tidak merasakan kebahagiaan mata hati. Mereka lebih nyaman di view-nya, nuansanya. Jadi membuat matanya memang cenghan, tapi hatinya mati karena lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul memotivasi para pemuda bahwa akan mendapatkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di yaumil kiamah. Di antaranya adalah syabun, para pemuda, nasya'a fi ibadati rabbih, yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Atau yang kedua, rajulun mu'allaqun qalbuhu ila masjid, seseorang yang hatinya terikat untuk senantiasa hadir di masjid dan mau mendatangi masjid. Begitu. Ini sebetulnya perlu keimanan khusus untuk menumbuhkan dalam hati bahwa saya ketika berada di masjid itu mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, yaitu memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Yang ketiga adalah wa intidharus sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Maksudnya apa? Menunggu sholat setelah sholat. Maknanya 2. Ibu bapak beres tahiyatul masjid nunggu sholat wajib, atau beres sholat maghrib nunggu sholat isya, atau beres sholat duhur nunggu sholat asar. Di masjid ngobrol gitu tentang agama. Nah, itu kebaikan. Selama kita ada nunggu ya di tempat ini, di masjid nunggu, maka selama itu dosa kita diampuni, kebaikan kita bertambah, dan harkat martabat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak rugi kalau kita berlama-lama di masjid. Enggak ada yang rugi. Malah limpahan kebaikan gitu. Begitu. Nah, kata Nabi, fadzalikumur ribat, maka itulah ribat. Ribat itu kebaikan yang banyak. Karena saat kita menjaga wudu dalam keadaan
sulit, kita akan mendapatkan kebaikan, istiqomah dan tetap sempurna. Gitu. Kita akan mendapatkan kebaikan ketika datang ke masjid, walaupun mungkin telat. Kita tenang dan tetap kebagian sholat berjamaah. Kemudian kita dapat banyak kebaikan, beres sholat kemudian sholat lagi, sholat sunat nunggu sholat wajib, atau sholat wajib nunggu sholat wajib yang lain. Itulah kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya ini sudah cukup memotivasi kita untuk berlama-lama dan betah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kebaikannya melimpah begitu. Maka tempat terindah, tempat paling menyenangkan, tempat paling membahagiakan, dan tempat paling bisa menjaga fitnah itu di masjid. Apalagi di akhir zaman, ketika ada seorang profesor didatangi mahasiswa Indonesia untuk studi banding tentang kurikulum pendidikan yang baik. Jadi si profesor ini memang sebelumnya mengadakan sebuah observasi tentang pendidikan dan tentang keagamaan di Indonesia. Nah, kemudian mahasiswa ini itu ditugaskan oleh dosennya untuk sharing bersama Syekh para ulama di sana di Timur Tengah, karena sudah memberikan penelitian terkait kondisi Indonesia dan sebagainya. Akhirnya datanglah dua mahasiswa ini ke Timur Tengah bertanya, diskusi gitu tentang pendidikan, gimana sih baiknya. Nah, sisa ini kemudian ngobrol, bertanya, Kang, mencek bahasa orang mah, kalau di tempat Anda berapa lama sekolah itu? 12 tahun kan sekarang? 12 tahun. Oke. Kalau di negara Anda, misalkan lulus SD kerja, itu kalau kerja diterima sebagai apa? Lulus SD, kalau ngelamar kerja jadi apa? OB, hancip, tukang beberes kebon, tukang sapu, ini OB hati-hati. Lulus SD kan? Oke, sekarang misalkan lulus SMP, mau melamar kerja jadi apa? OB kan ya? Ya itu OB kan ya? Atau jadi tukang, jadi tukangnya, jadi tukang, atau jadi apa namanya itu? Jadi itu bangunan lah gitu, paling oke, awatosan, awatosan, gitu. Kemudian kalau lulus SMA, paling jadi karyawan, gitu kan? Kata saya itu coba kurikulumnya pakai kurikulum Al-Quran. Maksudnya gimana? Coba 6 tahun kan? 6 tahun fokus hatam Quran atau fokus Quran misalkan. Fokus saja. Dan pokoknya Quran, tidak mengurangi pelajaran yang lain sampingan gitu. Tapi fokuslah Quran. Ditakdirkan kemudian dia lulus SD, hafid Quran 30 juz. Dia cuma lulusan SD, hafal Quran 30 juz. Kira-kira kalau ngelamar kerja dapat jadi apa? Lulusan SD, hafid Quran 30 juz. Guru bisa nggak? Bisa. Imam masjid? Bisa. Payung masjid? Bisa. Hafid Quran loh. Gitu. Apa beliau coba? Kemudian SMP suruh atau kurikulum pokoknya adalah pelajaran hadis. Misalkan 500 hadis aja. 500 hadis, paling sedikit 500 hadis misalkan 3 tahun kan. 500 hadis dan syarahnya. Lulus SMP, Pak. Hafal Quran 30 juz, hafal 500 hadis. Kira-kira kalau keluar SMP, kemudian melamar, bisa jadi apa? Kepala sekolah bisa? Bisa. Kepala sekolah SD. Pembimbing bisa? Bisa. Tuh, luar biasa ya. Apalagi misalkan lulusan SMA lah. Ada tambahan pelajaran tafsirnya. Ada pelajaran tafsir, ada pelajaran hadis. Ya, jadi tidak mengurangi pelajaran umum yang lainnya, cuma yang pokoknya itu. Sehingga ketika beres SMA, hafal Quran 30 juz, hafal 500 hadis, dan
memahami 3 tafsir ulama kontemporer dan memahami beberapa kitab-kitab keagamaan. Kira-kira kalau beres SMA kemudian dia melamar jadi apa? Di dosen biasa? Oh, dosen hadis, dosen Quran. Kenapa dia seperti itu? Karena ya Quran itu memuliakan. Apalagi kalau dia tercatat, rajin ke masjidnya, rajin ibadahnya, rajin amal solehnya. Udah, orang nggak akan ragu untuk menjadikannya sebagai pimpinan pondok pesantren, pimpinan pengurus masjid, bisa. Sebetulnya gitu. Jadi yang membuat mulia itu apa? Yang membuat mulia itu ya Allah. Simbol-simbol kemuliaannya apa? Sebetulnya mudah, Al-Quran dan masjid. Makanya di sela-sela diskusi panjang sampai kemudian kata Syekh itu, sebetulnya saya itu iri ke negara Anda. Cenah di negara Anda mah melakawi jadi tangkal. Nah, melakawi jadi tangkal, betul? Berapa kan celep gue. Jadi kan tangkal sambel. Jadi tangkal naonnya. Kalau di kami untuk bisa menanam tanaman, itu tanahnya harus beli dulu. Karena kan pasir, harus ngeruk dulu, kemudian beli tanahnya, plak, baru bisa ditanami. Kalau di tempat Anda tinggal celek. Kami sebetulnya iri sebetulnya. Gitu, dengan tempat Anda. Akhirnya ada diskusi begini. Cuma katanya benar, kalau di tempat Anda yang kaya teka tulungan kayakna, yang miskin teka tulungan miskina. Bahkan ada anak ayam yang mati di lumbung padi. Betul, anak ayam mati di lumbung padi. Ada orang yang kelaparan bahkan mati di samping orang kaya. Banyak ada. Benar seperti itu? Iya, senang. Maka akhirnya beliau bercerita, sebetulnya tanah yang kalian injak dan orangnya itu tidak konek. Tanahnya mah subur, nganjamina teu bener. Teu konek cenah. Tanahna mah salubur, nganjamina. Sehingga keberkahan negara kita itu hilang hari ini. Padahal asetnya Masya Allah. Indonesia itu penghasil garam, tapi kan garamnya impor dari luar. Indonesia penghasil padi, tapi padinya impor dari luar. Kan aneh. Seolah-olah bahwa Allah cabut keberkahannya karena kita gak bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan agama sebagai kebaikan bangsa ini. Agama sedikit demi sedikit dihilangkan. Akhirnya yaitu masjid tinggal bangunannya, Quran tinggal tulisannya, Islam tinggal KTP-nya. Begitu. Nah ini kenapa? Karena tadi ruhnya hilang. Banyak yang mati hatinya walaupun banyak yang hidup. Begitu. Maka kembali kepada rumah Allah sebagai tempat yang akan memberikan banyak kebaikan. Begitu. Makanya tugas kita lah menelurkan semangat untuk menjaga masjid biar makmur kepada anak turunan kita. Hari orang mah tos tekedah dicarioskeun. Tapi ada nggak yang bisa menjamin nanti bapak ibu ngaji hari ini kemudian besok mati dilanjut oleh anak cucunya? Ada nggak yang bisa menjamin? Nah itu PR kita. Pilih orang mawat enjing pageto, abdi teh kenaros putra saha. Kan gitu. Putra saha nek putra Masya Allah bingah bisa kersa ngaos jariah ngosi mama, jariah ngosi bapak, kan gitu. Enak apa ya? Upami punten, ya banyak punten. Ibu bapak kantun kan bersih teh pulang-pulang di dia teh kamaran. Ustaz ngantunkeun kan. Sepi meureun gitu. Sepi keur mangan sakit kita. Tapi kemudian gak ada generasi kita, minimal anak cucu kita yang kemudian melanjutkan kebaikan kita. Itu sebetulnya PR besar kita itu hari ini adalah bagaimana bahwa kecintaan kita kepada masjid, kecintaan kita kepada majelis ilmu itu bisa tetap terjaga 7 turunan.
Sehingga saya berharap, saya suka katakan ke teman-teman, saya berharap tahun depan yang ngaji bukan antum, tapi anak antum. Begitu, dia bilang begitu. Kenapa? Ya supaya berarti terus departemen obor, caang gitu. Ya, oh ini anak siapa? Anak fulan. Oh ini sama cucunya fulan. Ustaznya pas aki-aki, muridnya terus. Yang jariah sebetulnya ibu bapak. Karena dilanjut, ya estafet kebaikannya oleh anak cucu. Nah, itu kuncinya tadi, tumbuhkan semangat kecintaan terhadap Islam, terhadap Al-Quran, terhadap masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasianya. Nanti sholat itu otomatis akan tumbuh dalam hati, karena sholat bagian daripada Islam. Karena sholat bagian daripada aplikasi Al-Quran. Karena sholat bagian daripada bentuk kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi kita tidak tertarik dengan sholat karena tidak tumbuh kecintaannya kepada Allah, tidak tumbuh kecintaannya kepada Islam. Sehingga mereka asal melaksanakan sholat, penting mah beres kewajiban, karena itu diomelan ku papah jeung ku mamah. Tapi mereka tidak dengan sukarela, tidak dengan senang hati mengerjakan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Begitu, karena mungkin bisa jadi oleh kita tidak dibibita, kurang dimotivasi, sehingga khawatir tadi kita itu mandul. Tahu Bu, mandul? Orang mandul itu banyak anak, tapi itu saroleh. Kita nggak punya ahli waris. Karena kita meninggal, anak kita merebutkan harta, tapi tidak ada satupun yang merebutkan kebaikan kita. Itu tak punya ahli waris, yatim berarti kita itu. Jadi istilah mantul itu kata Rasul begitu. Anaknya punya bahkan banyak, tapi tidak ada satupun yang soleh, itu orang mantul. Maksudnya orang yang kebaikannya terputus, tidak bisa dilanjut oleh anak cucunya. Begitu. Tadi ya, saya sebelum ke sini itu ngisi kajian keluarga. Itu turunan tokoh Nahdien. Kemudian ketika selesai nanya ke saya, "Ustaz, tahu nggak nama yang tadi Ustaz sebut itu tokoh?" "Iya, pas saya kira bukan tokoh itu." Kata beliau, "Iya, terus kita juga malu kok gak ada yang nurunnya, gak ada cucunya." Kah? Tokoh Kiai Haji, ormas besar gitu. Tapi ke anaknya gak ada yang nurun. Saya nggak tahu siapa yang salah. Tapi kadang sedih gitu. Begitu itu. Saya, masya Allah, dibuat seperti itu oleh pun bapak, bu orang tua luar biasa. Di emon menuju SD kelas 4, kelas 5. Abdi tos biasa pun bapak di piwarang sholat tahajud, digugahkeun. Sok sanaos ruku teh tamat duikeun ke 11 rakaat. Jadi sholatna teh sarakaat, ruku lepe dugikeun ka beres teh ruku keneh sujud keneh gitu. Barangkali tapi kan pertama teh canak we menuju sati bagugahkeun. Jadi walaupun mungkin ya harus sabar gitu, wuduna lami kan, kemudian sholatna pleya murang kali lah. Gitu. Jadi malam diajak tahajud. Kemudian sholat berjamaah pasti dibangun-bangun. Jadi kalau orang tua kalau lagi subuh itu pasti dibangun, digedoran, bukaan pantok, bukaan herdeng, ngarah taridis kan, jahina tertibra kan. Nah kita maksa kamu gitu. Kalau sudah ke masjid udah beres gitu orang tua. Itu waktu saya kecil. Ketika saya beres pesantren kelas 3 sanawiyah, saya sudah disuruh oleh orang tua untuk ngisi tarawih di Masjid Cipayat dulu, ada takwa. Kelas 3 sanawiyah Bu disuruh ngisi tarawih dari 10 tum. Kelas 3 sanawiyah kabayang kesang badak kesang alit curcor dugikeun ka jibruk gitu teh. Itu tarawih pertama dan kajian pertama sanawiyah kelas 3 kan sudah disuruh untuk ngisi kajian umum gitu. Kemudian datang ke masjid ini nitip budak saya pangjadwalkeun nitip. Alhamdulillah saya bisa punya banyak jadwal. Sebetulnya dari orang tua. Orang tua saya bukan ustaz, bukan tukang gelut, jawara gitu, anak keagamaan mah pernah pesantren tapi itu tamat gitu. Dan saya punya kitab di rumah itu warisan orang tua. Walaupun orang tua saya nggak bisa baca kitab Pak, tapi prinsipnya kata beliau kan baik, sugan ku anak atau ayah bisa baca. Ternyata betul, alhamdulillah. Begitu, maka ini yang kemudian termotivasi, yang membuat saya termotivasi untuk
menjaga kebaikan orang tua saya terus ditelurkan ke anak cucu saya. Begitu. Jadi akhirnya oh berarti kita pun harus seperti itu. Urang teh harus menjadi jembatan bagi anak kita untuk berprestasi, untuk bermanfaat bagi kehidupan. Saya cinta ka masjid tidak kesepuh rencana ka masjid. Dalam mah meureun ka pungkur sepuh teh hare-hare orang tua saya hare-hare Bu tara ngajak abdi ka masjid meureun moal ka masjid. Makanya ada istilah biarkan anak kita biarkan anak-anak main di masjid. Karena anak-anak hari ini main, mungkin nanti yang akan memakmurkan masjid mereka. Gitu kan? Di urang mah der dicarekan murid-muridnya. Tong gadeng di masjid cenah, dai budak mah di masjid gadeng itu ke gadeng. Da bakatna hanya paling kita mengarahkan. Kalau di saya itu ada yang mengkondisikan. Begitu saya hanya kalau jadi imam, saya akan nyuruh, boleh kondisikan, berarti rapihkeun gitu. Anak-anak sebelum dan sesudah sholat biarkan main, tapi kalau sudah sholat kita tegas. Kalau sholat jangan ada yang sering, cok yang sering. Nah akhirnya tertanam gitu. Saya juga sampaikan bapak-bapak yang bawa anaknya dampingi. Begitu kita libatkan orang tua, jangan sampai orang tua ngajak ke masjid tapi tidak bertanggung jawab. Begitu. Berarti itu. Jadi anak-anak yang hari ini di masjid mungkin suatu saat yang akan mengisi masjid. Kalau anak-anak hari ini dijauhkan dari masjid, terus kapan mereka tumbuh dalam hatinya kecintaan terhadap masjid? Kapan mereka akan tumbuh cinta untuk sholat berjamaah di masjid? Bisa jadi anak generasi kita hari ini tidak suka sholat berjamaah di masjid karena memang oleh orang tuanya tidak pernah dikenalkan dengan sholat berjamaah di masjid. Sehingga dampaknya mereka asing ke masjid, bahkan berat hatinya untuk ke masjid. Begitu, itu sebetulnya kuncinya. Jadi ini dalam rangka mengamalkan hadis tadi riwayat Imam Muslim, ahabbul bilad ilallahi masajiduha, tempat yang paling Allah sukai adalah masjid. Wa abghaduha aswaquha, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Pasar tradisional dan pasar modern. Mata ibu tong seueur balanja, pami balanja tong lami teuing. Bicara di pasar. Mata ke tinggalin leuwih putus balanja. Jalan Pak di pasar. Kesawiyon. Maksudnya ya karena kenapa Allah tidak suka di pasar? Karena di pasar mah segala aya. Maka ayat kalimat kieu Bu, jangan jadikan masjid seperti pasar. Satu gaduh, dua banyak kepentingan, ulah di masjid. Ulah gaduh dan jangan banyak kepentingan. Kepentingan cuma satu, memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Kan di masjid mah segala ayanya. Tukang copet aya, nu jujur aya, nu bener aya, nu lieur aya, tukang mabok aya, dukun aya, segala aya. Betul? Ya. Nah, itu makanya Rasul gak begitu suka di pasar gitu, karena banyaknya orang yang gak bener, tercampur baur lah gitu. Tah masjid mah ulah tiga pasar. Begitu. Kumaha atuh teu kumaha nya jalan we. Gitu. Kan ulah lamin teh gitu. Itu. Jadi dengan hadis ini udah bagi kita kalau standarnya iman ya harus suka, harus senang di masjid. Cuma tadi bagaimana kesenangan ini jangan hanya sampai pada kita aja, tapi juga harus mampu kita telurkan, kita sebarkan benih-benih kebaikannya kepada anak 7 turunan kita. Sehingga ketika kita meninggal, kita tersenyum karena alhamdulillah tiap saat kita dikirimin kebaikan anak kita hasil dari didikan kita. Ya Allah, itu mana? Duduk tiba-tiba kebaikan kita. Ya Allah, ini dari mana kebaikan saya? Kan saya sudah gak bisa beramal soleh lagi. Kata Allah, istighfari karena istighfar anakmu, karena kebaikan anakmu, karena ilmu yang telah kau ajarkan kepada anak-anakmu. Sehingga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Jadi kita di alam barzah, di alam kubur tidak bisa melakukan apa-apa, tapi dapat kiriman pahala kebaikan. Kan luar biasa, di saat orang lain bingung untuk menebus keburukan, kesalahan, kekurangan setelah di masa hidup dan tidak ada kiriman
doa kiriman kebaikan dari anak kita mah alhamdulillah karena anak-anak kita saleh. Begitu itu PR kita itu sebetulnya di zaman seperti ini. Dan ini ujiannya berat tuh. Kondisi ayeuna mah berat. Tapi ya ini harus menjadi sebuah harapan. Minimal ada satu hal yang harus kita lakukan hari ini adalah memperbanyak doa. Nah, di situ perbanyak doa gitu. Karena memang tantangannya berat, apalagi lagi di akhir zaman. Begitu. Cuman kalau kita kemudian bisa dengan keluarga yang ngaji, dengan keluarga bisa setiap saat ke masjid, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir yang lain-lain di masjid. Keun ngurusna saha mangga, antep heula. Gitu. Kenapa? Hanya kalau kita kemudian punya kepentingan dan ingin begitu dan orang masjidnya tidak merespon, tidak peduli, bahkan mati bungkus sadayana, ya nggak akan bisa. Yang penting sekarang mah bagaimana kita berdoa, doakan semuanya dan kita bisa dengan mudah untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid. Ya, saya sering menekankan jangan pernah melihat warna masjid. Selama itu masjid Allah masih disebut dan diingat Allah di situ, maka itu adalah masjid Allah. Walaupun warnanya mungkin nggak putih, warnanya mungkin warnanya hijau atau warnanya biru atau warnanya oranye, nggak jadi masalah. Masjid Allah bukan, masjid Allah makmurkan. Masjid Allah bukan, masjid Allah makmurkan itu. Karena sekali lagi kita ya tadi dalam rangka mengamalkan ahabul bilad, tempat yang paling Allah sukai apa masjid. Masjid apa? Masjid Allah. Walaupun mungkin pelang nama warnanya berem tenang, tapi kalau di situ memang ngasih disebut nama Allah dan tujuannya untuk mengagungkan Allah, kita wajib memakmurkannya. Nah, urusan anu ngagegeh amanah henteu kalau kita punya kemampuan ya kita akan kasih nasihat, kasih arahan. Tapi kalau nggak bisa, amalun we masing-masing doakeun we paling oke cing yang hidayah, cing aya keajaiban, cing aya kebaikan begitu. Nah itu. Jadi ternyata ya, kuncinya adalah dibuka heula, Allah akan kasih hidayah. Kemudian tentukan targetnya. Targetnya adalah kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah untuk senantiasa bisa mendapat kebaikan sebanyak mungkin, dosa kita diampuni, dimaafkan dan dapat pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya namun ka masjid teh tong naik motor, Bu. Namun naik motor pahalana 2, naik jeung turun. Teu wala-wala itu oge. Jadi putaran rodanya kan, bensinnya, putaran rodanya. Gitu. Walaupun kalau secara hadis tadi berjalan, itu kalau berjalan karena ada capeknya, ada lelahnya, ada nyeri sampean, itu jadi saksi. Jadi saksi nggak ada yang rugi ketika kita ke masjid dijalikeun, ke masjid keseleo, ke masjid kemudian kakinya pegel-pegel, nggak ada yang rugi, itu menjadi kebaikan kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sampean abdi ibadah, tapi ya Allah abdi ridho tak bareuh nanti ke masjid. No hariwang teu ka masjid tapi bareng bahaya. Itu bahaya itu ka masjid tapi babarengan itu bahaya. Tapi kalau kita ke masjid karena jauh bisa sampai kaki kita bengkak, alhamdulillah. Karena ini menjadi pakai ke masjid dah. Itu bahaya tadi ya. Kita kakinya bengkak ke masjid tara bahaya. Kan itu ya. Lebih baik kehilangan sendal di masjid daripada kehilangan kita di masjid. Sendal mah ical di masjid keun, tapi lamun urang teu aya di masjid bahaya. Sendal bu ical di masjid tinggal meser deui, tapi kalau kita nggak ada di masjid, teu absen 5 waktu di masjid, nggak bisa dijual kita mah, nggak bisa dibeli, maksudnya mahal. Gitu. Jangan sampai hanya karena sendal hilang gunung gitu. Mah ka masjid eta kamari geleungit sendal. Akhirnya teh ka masjid rugi ya dunia akhirat. Nah itu cara berpikir gitu ya. Keun lah sendal ical keun. Angguran mah nyumbang. Lamun sendal ical tong jadi punung ka masjid, sumbang masjid pasihan 200 pasang ka masjid. Aya nu PDKM abdi nyumbang 200 masjid, pilih aya nu sanes ical sendal cegah abdi tah aya gentosna luar biasa.
amal soleh namiha jariah kita istiqomah. Di urang masuk berpikirna jadi terbalik, mau ke masjid deui itu jangan masuk gampang leungit senang. Gitu kan, padahal justru bagusnya pameserkeun senal tes 20 pasang 60 pasang sok simpen di masjid sawarkeun ka DKM bilih ke aja ical senal 10 abdi kamari tah jigentosna. Itu kan dahsyat, menjadikan orang agar tetap ke masjid dan kita dapat amal jariah. Sandal kita dipakai oleh orang ke masjid rutin, kita dapat jariahnya begitu. Itulah orang hidup. Itulah yang harus membuat kita bahagia. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Karena Islam, karena Quran, itulah yang membuat kita perlu bahagia. Sekali lagi jangan sampai kita bahagia punya ngaosna jilbaban, jujur, punya pekerjaan S1, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebetulnya. Insyaallah ini harus diawali dengan tadi